Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Aisyah, NIM 06. Di sini saya akan mempresentasikan laporan hasil dari magang madya selama di SMP Negeri 1 Kanor, Bojonegoro. Sebelumnya saya akan berbicara sedikit mengenai SMP Negeri 1 Kanor. SMP Negeri 1 Kanor merupakan salah satu SMP negeri favorit yang ada di Kecamatan Kanor dengan akreditasi A dan mempunyai moto sambut masa depan dengan berilmu. Untuk selanjutnya, ini laporan dari hasil magang madya saya selama di SMP Negeri 1 Kanor, Bojonegoro. Latar belakang magang madya. Salah satu prinsip pembelajaran dalam rangka pembentukan keterampilan, pengembangan pengetahuan, peneguhan sikap dalam pendidikan akademik versi LP3 adalah belajar dengan berbuat. Magang adalah pembelajaran dengan berbuat, sangat tepat untuk memenuhi kebutuhan tersebut, seiring dengan kebijakan pendidikan nasional yang telah merekomendasikan program magang sebagai bagian dari kurikulum LP3 di Indonesia. FKIP UM Surabaya telah merancang dan menetapkan program magang sebagai bagian integral kurikulum yang dilaksanakan secara berjenjang, yaitu magang dasar, magang madya, dan magang karya. Setiap program magang dilaksanakan dengan waktu dan tujuan yang berbeda. Kegiatan magang ini dilaksanakan pada komunitas sekolah, sedangkan pembimbingannya dilakukan oleh dosen pembimbing magang atau DPM dan guru pembimbing magang atau GPM di sekolah yang memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan. Kemudian tujuan dari magang madya bertujuan memantapkan kompetensi akademik kependidikan dan kompetensi akademik bidang studi serta memantapkan kemampuan awal calon guru dalam mengembangkan perangkat pembelajaran. Selanjutnya, informasi umum sekolah tempat magang. A. Telah kurikulum dokumen. Terus ada landasan hukum yang digunakan. 1. Landasan filosofi. Yang kedua, landasan yuridis. Ini untuk landasan hukum yang digunakan. Ini terkait informasi umum sekolah tempat magang. Yang pertama ada landasan filosofi, yaitu sekolah sebagai pusat pengembangan budaya tidak lepas dari nilai-nilai budaya yang dianut oleh suatu bangsa. Bangsa Indonesia memiliki nilai-nilai budaya yang bersumber dari Pancasila sebagai falsafah hidup berbangsa dan bernegara yang mencakup religius, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nilai-nilai ini dijadikan dasar filosofis dalam pengembangan kurikulum sekolah. Sekolah bagian dari masyarakat tidak terlepas dari lokus, kewaktuan, kondisi sosial, dan budaya. Kekuatan dan kelemahan dari hal-hal ini akan menjadi pertimbangan dalam penentuan struktur kurikulum sekolah ini. Terus yang B ada landasan yuridis. Ini ada 39 landasan yuridis. Ini ada 39. Ini sampai 39 landasan yuridis. Di antaranya ini yang pertama ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Terus yang kedua PP Nomor 19 Tahun 2005 dan perubahannya PP Nomor 32 Tahun 2013, PP Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. Yang ketiga, Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 tentang kualifikasi kompetensi guru. Yang keempat, Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 tentang standar pengelolaan. Yang kelima, Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007 tentang standar sarana dan prasarana. Dan untuk ini diantaranya tadi ada 39 terkait landasan yuridis buku panduan kurikulum 2013 SMP Negeri 1 Kanor. Terus yang selanjutnya ada hasil telaah kurikulum operasional atau perangkat pembelajaran yang digunakan guru. Ada telaah program tahunan, ada telaah program semester, telaah silabus, dan telaah RPP. Yang pertama yaitu telaah program tahunan.
Ini untuk telaah program tahunan SMP Negeri 1 Kanor Bojonegoro. Ini saya meneliti dalam 3 aspek, yaitu format, terus kelengkapan masing-masing komponen, sama isi dari masing-masing komponen. Yang pertama, format. Pada bagian atas terdiri dari satuan pendidikan, kelas, semester, mata pelajaran, tahun pelajaran. Terus pada bagian isi terdapat kompetensi inti, tabel yang terdapat dari kompetensi dasar, materi, alokasi waktu, dan keterangan. Dan di bawah tabel terdapat tanda tangan penanggung jawab guru bidang studi dan kepala sekolah. Terus untuk kelengkapan masing-masing komponen, pada program tahunan SMP Negeri 1 Kanor terdapat satuan pendidikan, kelas, semester, mata pelajaran, tahun pelajaran, dan kompetensi inti. Terus tabel yang terdiri dari nomor, kompetensi dasar, indikator, dan alokasi waktu. Dan terdapat tanda tangan penanggung jawab guru bidang studi serta kepala sekolah berdasarkan standar format penulisan program tahunan kurikulum 2013 program tahunan SMP Negeri 1 Kanor. Keterangannya tidak diisi, hanya terdapat kompetensi dasar, materi, dan alokasi waktu. Ini untuk isi masing-masing komponen. Ini ada semester ganjil sama semester genap. Ini ada nama sekolah, mata pelajaran, ada kelas, terus tahun pelajaran, semester, kompetensi inti, terus kompetensi dasar, alokasi waktu, tanda tangan penanggung jawab guru bidang studi dan kepala sekolah. Ini juga sama semester genapnya. Untuk selanjutnya yaitu ada telaah program semester. Ini untuk telaah program semester. Dari aspek format, pada bagian atas terdiri dari nama sekolah, mata pelajaran, kelas atau semester, dan tahun pelajaran. Pada bagian isi terdapat tabel yang terdiri dari kompetensi dasar, indikator, materi pokok, alokasi waktu, dan bulan. Pada kolom mingguan, bulan Juli sampai Desember, dan keterangan. Terus di bawah tabel terdapat tanda tangan penanggung jawab guru bidang studi dan kepala sekolah. Untuk kelengkapan masing-masing komponen, pada program semester SMP Negeri 1 Kanor terdiri dari nama sekolah, mata pelajaran, kelas atau semester, dan tahun pelajaran. Pada bagian isi terdapat tabel yang terdiri dari nomor kompetensi dasar, indikator, materi pokok, alokasi waktu dan bulan. Kolom mingguan dari bulan Juli sampai Desember pada program semester ganjil. Di bawah tabel terdapat tanda tangan penanggung jawab guru bidang studi dan kepala sekolah. Terus juga sudah sesuai dengan standar format penulisan program semester kurikulum 2013 dan terdapat keterangan warna pada promes yang terdapat MPLS, terus hari libur, PTS, juga PAS. Ini untuk isi dari masing-masing komponen, ada nama sekolah, materi pelajaran, kelas atau semester, terus tahun pelajaran, kompetensi inti, terus ada nomor KD, terus kolom mingguan, dan terdapat tanda tangan penanggung jawab guru bidang studi atau kepala sekolah. Ini untuk semester genapnya juga sama. Terus selanjutnya ada telaah silabus. Ini untuk telaah silabus. Ini formatnya silabus berbentuk tabel semester 1 dan 2 dengan isi kompetensi dasar, terus materi pokok, kegiatan pembelajaran dan penilaian. Di bawah tabel terdapat tanda tangan penanggung jawab guru bidang studi dan kepala sekolah. Terus pada silabus pembelajaran bahasa Indonesia terkait kelengkapan masing-masing komponen. Ini berbentuk tabel semester 1 dan 2 dengan isi kompetensi dasar, materi pokok, kegiatan pembelajaran dan penilaian. Di bawah tabel terdapat tanda tangan penanggung jawab guru bidang studi dan kepala sekolah. Terus isi dari masing-masing komponen ada judul, yaitu silabus bahasa Indonesia kelas 8 semester 1 dan 2. Tabelnya berisi kompetensi dasar, materi pokok, kegiatan pembelajaran, penilaian, terus tanda tangan penanggung jawab guru bidang studi dan kepala sekolah. Selanjutnya yaitu telaah RPP.
untuk telaah RPP ini ada identitas, terus mata pelajaran, perumusan indikator, perumusan tujuan pembelajaran, pemilihan materi ajar, pemilihan sumber belajar, pemilihan media belajar, model pembelajaran, skenario pembelajaran, pengembangan karakter dan literasi siswa, terus ada penilaian. Ini untuk telaah RPP terkait komponen rencana pelaksanaan pembelajaran, yaitu ada A, identitas mata pelajaran, ini satuan pendidikan kelas, semester, tema, subtema, jumlah pertemuan, ini sudah lengkap. Terus B, perumusan indikator, kesesuaian dengan SKL, KIKD nya juga sudah sesuai, kesesuaian penggunaan kata kerja operasional dengan kompetensi yang diukur, ini juga sudah sesuai. Terus kesesuaian dengan aspek sikap, pengetahuan dan keterampilan juga sudah sesuai. Kesesuaian dengan pengembangan kognitif juga sudah sesuai. Terus yang C, perumusan tujuan pembelajaran. Ini yang pertama, kesesuaian dengan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai, ini sesuai sebagian. Karena hasil belajar yang diharapkan ini pada saat pandemi, jadi mengharuskan guru membuat rancangan pembelajaran via online atau dalam jaringan. Terus kesesuaian dengan kompetensi dasar, perumusan tujuan pembelajaran sesuai dengan kompetensi dasar. Terus yang D, pemilihan materi ajar, ini yang pertama kesesuaian dengan tujuan pembelajaran, ini sudah sesuai. Kedua, kesesuaian dengan karakteristik peserta didik juga sudah sesuai. Ketiga, kesesuaian dengan alokasi waktu juga sudah sesuai. Terus E, pemilihan sumber belajar, ini sudah sesuai dengan KIKD. Terus sesuai dengan materi pembelajaran dan pendekatan saintifik. Terus kesesuaian dengan karakteristik peserta didik, ini sesuai sebagian. Karena pemilihan sumber belajar ini sesuai sebagian, Pak, karena karakter dari peserta didik ini tidak semuanya sama, jadi pendidik harus bisa memahami hal itu. Untuk yang F, pemilihan media belajar, kesesuaian dengan tujuan pembelajaran, ini sesuai sebagian, yaitu pembelajaran yang terdiri dari LCD dan laptop. Ini juga terdapat buku paket dan ditambah worksheet dalam setiap pertemuan, tetapi masih kurang dalam proses mempraktikkan. Untuk kedua, kesesuaian dengan materi pembelajaran dan pendekatan saintifik, ini juga sesuai sebagian, karena cenderung peserta didik kurang aktif dalam pembelajaran dikarenakan pandemi COVID-19 dan pembelajaran tidak bisa full time seperti hari-hari sebelumnya. Terus kesesuaian dengan karakteristik peserta didik, ini udah sesuai dalam pemilihan media belajar. Terus yang G, model pembelajaran, ini kesesuaian dengan tujuan pembelajaran sudah sesuai juga. Kesesuaian dengan pendekatan saintifik juga udah sesuai. Terus yang H, skenario pembelajaran, ini menampilkan kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup dengan jelas, ini sudah sesuai. Kesesuaian kegiatan dengan pendekatan saintifik juga sudah sesuai. Terus kesesuaian penyajian dengan sistematika materi sudah sesuai. Kesesuaian kegiatan indikator dengan kesesuaian kegiatan indikator, ini sudah sesuai. Terus kesesuaian alokasi waktu dengan cakupan materi juga sudah sesuai. Terus pengembangan karakter dan literasi siswa, ini ada penanaman karakter religi, ada penanaman karakter sosial, terus penanaman karakter personal. Terus terkait kegiatan pembelajaran membangun budaya literasi, ini ada literasi dasar, literasi perpustakaan, literasi media, literasi teknologi, dan literasi visual. Terus terkait penilaian, ini kesesuaian dengan teknik dan bentuk penilaian, ini sudah sesuai. Terus kesesuaian dengan indikator pencapaian kompetensi juga sudah sesuai. Terus kesesuaian kunci jawaban dengan soal, ini sesuai sebagian, karena penilaian sesuai
Sebagian ini terdapat lembar soal tetapi belum terdapat kunci jawaban di dalamnya. Terus kesesuaian pedoman penskoran dengan instrumen ini sesuai dengan pedoman penskoran dengan instrumen pada lembar penilaian presentasi peserta didik belum terdapat penskoran pada lembar penilaian. Terus ini terkait format RPP itu berbentuk tabel dengan isi sekolah, mata pelajaran, kelas, semester, materi pelajaran, dan alokasi waktu, media pembelajaran, alat dan sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, dan penilaian hasil pembelajaran. Terdapat tujuan pembelajaran. Terus di bawah tabel terdapat tanda tangan penanggung jawab guru bidang studi dan kepala sekolah. Terkait kelengkapan masing-masing komponen pada RPP SMP Negeri 1 Kanor kelas 8 berbentuk tabel yang berupa deskripsi. Terus di bawah tabel terdapat tanda tangan penanggung jawab guru bidang studi dan kepala sekolah. Terus dari isi masing-masing komponen ini ada judul, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, terus ada sekolah, mata pelajaran, kelas, semester, materi pokok, dan alokasi waktu. Tujuan pembelajaran, media pembelajaran, alat dan sumber belajar. Ini pakai worksheet atau lembar kerja siswa, terus lembar penilaian, LCD, proyektor. Terus terkait langkah-langkah pembelajaran, ini ada kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, sama kegiatan penutup. Terus penilaian hasil pembelajaran ini ada penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan. Pada bagian bawah terdapat tanda tangan penanggung jawab mata pelajaran dan kepala sekolah. Ini untuk RPP yang jarak jauh. Ini sama. Ada judul juga, sekolah, mata pelajaran, kelas atau semester, terus materi pokok dan pelajaran. Isi masing-masing komponennya ada tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, ada pendahuluan, kegiatan inti. Untuk ini kegiatan inti pada saat jarak jauh, siswa ini berdiskusi melalui WhatsApp group, Zoom ataupun Google Classroom. Terus ada kegiatan penutup, terus penilaian hasil pembelajaran, yaitu penilaian sikap, pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Terus pada bagian bawah terdapat tanda tangan penanggung jawab mata pelajaran dan kepala sekolah. Untuk selanjutnya, permasalahan atau kasus di sekolah tentang pembelajaran. Ini yang pertama, pembelajaran di SMP Negeri 1 Kanor belum bisa dilaksanakan secara stabil karena masih dalam masa pandemi COVID-19. Terus yang kedua, siswa kurang aktif dalam pembelajaran karena siswa banyak yang bergantung pada handphone, di mana siswa lebih sering memegang handphone selama pandemi COVID-19 yang dapat mengurangi minat belajar siswa selama kegiatan belajar mengajar berlangsung. Terkait solusi atau tawaran pengembangan perangkat pembelajaran, yang pertama, pada format silabus bisa dilengkapi dengan nomor kompetensi dasar dan kompetensi inti sebagai pelengkap dengan susunan yang lebih rinci. Terus yang kedua, dalam rencana pelaksanaan pembelajaran bisa lebih disesuaikan dengan kemampuan siswa dan membuat rencana pembelajaran yang lebih menarik minat siswa dengan berbagai strategi atau metode pembelajaran agar siswa tidak bosan dan bisa menarik perhatian siswa sehingga siswa bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan lebih aktif meskipun di masa pandemi COVID-19. Dan ini terkait saran. Untuk melengkapi laporan ini, penulis akan menyampaikan beberapa saran yang mungkin bisa membantu mengisi kekurangan-kekurangan yang ada, baik untuk penulis sendiri dan pihak sekolah. Yaitu saran untuk penulis dalam melengkapi kekurangan laporan ini harus lebih memahami tujuan kegiatan magang madya, terus menyusun kegiatan yang dilakukan ketika magang madya, juga menggunakan waktu dengan sebaik mungkin mengingat waktu yang diberikan untuk magang ini tidak terlalu lama. Terus saran untuk pihak sekolah atau SMP Negeri 1 Kanor harus selalu menjaga kekompakan antar guru apalagi di masa pandemi agar bisa mendapat inovasi sehingga kegiatan pembelajaran bisa berjalan dengan baik meskipun kegiatan pembelajaran dilakukan dalam jaringan atau luar jaringan. Terus ini foto observasi data pendukung. Ini adalah buku panduan kurikulum 2013 khusus untuk pegangan
tenaga pendidik di SMP Negeri 1 Kanor. Terus ini ada promes, ini silabus, ini juga lanjutannya dari silabus. Terus ini RPP, ini foto pada saat wawancara dengan guru mapel bahasa Indonesia. Terus ini dokumentasi, ini foto SMP Negeri 1 Kanor. Terus yang ini juga foto sama Bapak Kepala Sekolah untuk penyerahan cindera mata. Terus yang ini surat izin magang. Terima kasih, sekian dari presentasi laporan magang media saya selama di SMP Negeri 1 Kanor. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.